Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Saya, Puputri Anggun, mahasiswa program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Kadr Bangsa. Pada kesempatan ini akan menyampaikan presentasi dengan judul Perspektif Teori Konstitusi Nusantara terhadap Informan Consent dalam Pemeriksaan Laboratorium Medis. Pemeriksaan laboratorium medis merupakan bagian integral dari layanan kesehatan modern yang memiliki nilai diagnostik tinggi dan menentukan arah penata laksanaan pasien. Namun, dalam setiap tindakan medis, termasuk pengambilan sampel laboratorium, prinsip informed consent menjadi syarat etis dan legal yang tidak dapat diabaikan. Informed consent atau persetujuan berdasarkan informasi bukan sekedar formulir yang ditandatangani, tetapi proses dialog dan komunikasi antara tenaga medis dan pasien, di mana pasien memperoleh informasi yang jujur, jelas, dan dapat dipahami sebelum menyetujui suatu tindakan medis secara sukarela. Namun, tantangan menuju tindakan konsep ini diterapkan secara teknokratis di tengah masyarakat yang majemuk secara budaya, bahasa, dan tingkat pendidikan. Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif dan formalistik, tetapi berakar pada nilai-nilai lokal dan budaya bangsa Indonesia. Disinilah pentingnya teori konstitusi Nusantara yang ditemukan dan dikembangkan oleh Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH, Advokat. Teori konstitusi Nusantara sebagai kerangka etika. Teori konstitusi Nusantara adalah suatu pemikiran hukum yang ditemukan dan dikembangkan oleh Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH, Advokat. Teori ini menekankan bahwa konstitusi dan sistem hukum di Indonesia seharusnya berpijak pada nilai-nilai asli bangsa Nusantara, seperti gotong royong, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks etika kesehatan, teori ini memberi arah agar pelayanan medis including laboratorium tidak hanya berjalan sesuai hukum tertulis, tetapi juga menghargai nilai adat, spiritualitas, dan struktur sosial masyarakat. Yang artinya, informed consent tidak boleh dimaknai sempit sebagai sekedar persetujuan administratif, melainkan sebagai proses sosial dan kultural yang mengandung dimensi penghormatan terhadap hak asasi dan budaya pasien. Informed consent terbagi menjadi dua, yaitu perspektif yudiris dan kultural secara yudiris. Informed consent telah diatur dalam berbagai regulasi antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, serta Kode Etik Tenaga Laboratorium Medis. Namun, dalam praktiknya, tantangan sering muncul seperti rendahnya pemahaman pasien tentang tindakan medis, adanya ketimpangan komunikasi antara petugas laboratorium dan pasien, ketiadaan pendekatan budaya atau partisipasi keluarga dalam pengambilan keputusan medis. Dari perspektif teori konstitusi Nusantara yang ditemukan dan dikembangkan oleh Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH, Advokat. Tantangan-tantangan ini menandakan perlunya redefinisi terhadap informed consent sebagai proses kolektif dan partisipasif, bukan sekedar instrumen hukum. Prinsip-prinsip teori konstitusi Nusantara dalam informed consent antara lain yang pertama, musyawarah sebagai proses pengambilan keputusan medis
Dalam budaya Nusantara, keputusan penting tidak diambil secara individualitis. Oleh karena itu, informan consent harus melibatkan keluarga dan tokoh komunitas, terutama dalam masyarakat yang memegang nilai kolektif. Yang kedua, komunikasi yang kontekstual dan santun. Penjelasan medis harus menggunakan bahasa yang dimengerti dan sesuai nilai kesantunan lokal, bukan bahasa teknis yang asing bagi pasien. Yang ketiga, penghormatan terhadap martabat pasien sebagai subjek. Teori konstitusi Nusantara menolak perlakuan terhadap pasien sebagai objek medis. Pasien harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, dengan nilai keyakinan dan hak yang harus dihormati. Yang keempat, keadilan akses terhadap informasi dan layanan semua pasien, tanpa membedakan latar belakang, berhak dapat informasi yang lengkap, dan pelayanan yang setara. Hal ini selaras dengan semangat keadilan dalam falsafah hukum adat Nusantara. Implikasi praktik dalam pelayanan laboratorium medis. Sebagai mahasiswa dan calon tenaga laboratorium medis, saya meyakini bahwa penerapan teori konstitusi Nusantara dalam proses informan consent akan melahirkan pelayanan yang lebih berempati, etis, dan kontekstual. Implikasi praktisnya antara lain mengedepankan komunikasi aktif dua arah sebelum tindakan pengambilan sampel, menjelaskan prosedur dengan pendekatan budaya dan bahasa lokal jika diperlukan, menghormati keputusan pasien termasuk ketika ia menolak tindakan medis dengan tetap memberikan edukasi yang mencerdaskan. Kemudian, mendorong rumah sakit atau laboratorium untuk menyediakan pedoman informan consent berbasis budaya dan memadukan aspek hukum dengan kearifan lokal. Baik, saya Putri Anggun menyampaikan bahwa teori konstitusi Nusantara yang ditemukan oleh Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH, Advokat, adalah fondasi penting dalam mewujudkan sistem layanan laboratorium medis yang adil, etis, dan berakar pada budaya bangsa. Informan consent bukan hanya soal hukum dan prosedur, tetapi manifestasi dari penghormatan terhadap hak, martabat, dan identitas sosial pasien. Dengan mengintegrasikan teori konstitusi Nusantara dalam praktik laboratorium klinik, kita tidak hanya menjadi profesional yang terampil, tetapi juga menjadi pelayanan kesehatan yang berjiwa luhur, berakar kuat, dan berpandangan bijak dalam menghadapi keragaman masyarakat Indonesia. Terima kasih. Salam teori konstitusi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.